Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya, guys. Bab 717. Aku tetap menjadi pamanmu. Di dalam mobil, Ji Fei dengan sedih mendengarkan tawa keempat wanita itu, dan dia menjadi pengemudinya. Tentu saja, hal yang paling menyedihkan adalah harus mentraktir empat wanita makan malam. Dia berteriak dengan penuh semangat, yang secara alami menarik kemarahan dan raungan semua wanita. Bahkan Li Ruoxi tidak tahan. Ini adalah ejekan terhadap karakternya. Pada akhirnya, keempat wanita itu setuju bahwa mereka harus membiarkan dia mentraktir mereka makan malam. Ji Fei sedang mengemudi di jalan. Dia tidak tahu apa yang ingin dimakan keempat orang itu. Ji Fei tiba-tiba menoleh ke arah Li Ruoxi. "Sayang, apakah kamu ingin sesuatu yang asam atau pedas?" "Aku bahkan tidak mau memakannya," Li Ruoxi berkata dengan santai tanpa memperhatikan. Mobil itu langsung sunyi. Li Ruoxi tiba-tiba merasa bahwa semua orang sedang menatapnya, dan dengan cepat melihat ke belakang, hanya untuk menemukan bahwa mata beberapa orang lainnya sedang bertanya-tanya. Li Ruoxi langsung mengerti bahwa dia bertanya-tanya apakah dia hamil. "Ji Fei, kamu orang jahat." Tinju merah muda Li Ruoxi jatuh ke tubuh Ji Fei seperti tetesan air hujan. Namun bagi Ji Fei, tidak sakit sama sekali, bahkan terasa seperti dipijat. Ini membuat Ji Fei sangat senang. Seng Lingyun sangat tidak senang saat melihat ekspresi kegembiraan Ji Fei, dan berkata dengan tidak senang, "Apakah kalian berdua memamerkan kasih sayang dan memberi kami makanan anjing?" Pipi Li Ruoxi memerah. Tapi Ji Fei mengangguk sambil tersenyum. "Benar, aku hanya menunjukkan kasih sayang." "Kamu sangat jahat," Seng Lingyun mau tidak mau berkata dengan genit. Ji Fei tidak menjawab, tapi sudah mengemudikan mobilnya ke gedung Dingfeng antik. "Bagaimana kalau kita makan di sini?" Li Ruoxi dan keempat wanita itu melihatnya. Itu adalah bangunan 3 lantai dengan batu bata hijau dan ubin hijau, dan dekorasi antik. Ada 2 wanita yang mengenakan rok kasa kuno berdiri di depan pintu, yang sangat khas. Ini dia, Li Ruoxi langsung mengambil keputusan. 3 wanita lainnya mengangguk. Beberapa orang turun dari mobil dan langsung berjalan menuju pintu. Kedua wanita penerima tamu segera maju ke depan dan berkata, "Selamat datang." Dengan hormat, sopan, Ji Fei tersenyum dan mengangguk, memanggil keempat wanita itu untuk masuk. Seseorang segera membawa mereka ke kamar pribadi. "Tuan, apakah Anda ingin memesan sekarang?" Pelayan itu memandang Ji Fei dan bertanya dengan sopan. Ji Fei berkata sederhana, "Tidak perlu memesan, semua hidangan di toko Anda akan disajikan." Pelayan itu tertegun sejenak, mengira dia salah dengar. Keempat wanita itu juga tercengang. Juli memandang Ji Fei, "Kenapa kamu ingin begitu banyak? Kami tidak bisa memakannya." Jadilah orang pertama yang berbicara, wanita lain memiliki arti yang sama. Ji Fei mengangkat alisnya. "Kamu bilang aku memesan terlalu banyak dan tidak bisa memakannya, kan?" Keempat wanita itu mengangguk lagi. Ji Fei tersenyum dan menatap pelayan. "Kalau begitu beri kita masing-masing 1 kali makan." "Dahi." Pelayan itu merasa matanya hampir rontok. Matanya menyapu wajah keempat wanita itu. Mencoba melihat seperti apa ekspresi mereka. Tapi yang dilihatnya hanyalah kejutan. Ketika dia melihat Ji Fei lagi, hatinya penuh dengan alpaka. Pria ini menjaga 4 wanita cantik dan dia berani meminta makanan untuk dirinya sendiri. Tapi kemudian aku memikirkannya, itu juga tidak benar, saya hanya ingin memesan semua hidangan, tetapi mereka menolak mengizinkan saya. Ini, benar, 2 dari 1 kali makan membutuhkan daging, dan 3 lainnya adalah vegetarian. Suara Ji Fei kembali memecah kesunyian. Pelayan itu hampir jatuh ke tanah,
dikalahkan sepenuhnya oleh kata-kata Ji Fei. Seng Lingyun merasa paru-parunya akan meledak karena amarah. Dia benar-benar ingin berdiri dan memberitahu Ji Fei secara langsung bahwa dia pantas mendapatkan makanan ini. Li Ruoxi juga tidak bisa berkata-kata oleh Ji Fei pada awalnya, dan dia sangat murah hati dan mengejutkan semua orang. Lalu apa? Ternyata, pelayan, tolong cepat, keempat dewi itu lapar. Ji Fei tidak menunggu mereka berbicara lagi, tersenyum dan melambai kepada pelayan, menunjukkan bahwa pelayan harus bergegas dan memesan. Pelayan itu menjadi sedikit bosan dan menatap keempat wanita itu lagi. Keempat wanita itu membuang muka pada saat yang sama, dan mereka dirobohkan oleh Ji Fei. Jika bukan karena kata-kata Dewi, Ji Fei di akhir, bahkan Li Ruoxi pun akan berdiri dan pergi. Saya belum pernah melihat pria seperti itu. Pelayan itu akhirnya keluar dengan perasaan tertekan, merasa menyesal dan memarahi ibunya. Saat pertama kali memesan semua hidangan, bukankah lebih baik memesan saja? Akibatnya, saya ragu-ragu, dan orang lain akhirnya berubah pikiran, yang cukup menjengkelkan jika saya memikirkannya. Ji Fei sangat cantik di hatinya, jarang sekali mendapat kesempatan sebaik itu, dan bahkan lebih jarang lagi mendapat kesempatan sebaik itu untuk merasa tertekan karena Seng Lingyun. Di antara ketiga wanita ini, yang paling ingin dia depresi saat ini adalah Seng Lingyun. Gadis ini ada di sini untuk menghancurkan suami dan istrinya. Jika dia melihatnya dengan baik, Ji Fei akan menjadi terlalu tidak kompeten. Suasana di tempat itu agak menyedihkan. Tapi Ji Fei tersenyum dan berkata, "Tiga wanita cantik, terima kasih." Seng Lingyun, Anqier dan Julie memandang Ji Fei pada saat yang sama, bertanya-tanya apa yang terjadi dengannya. Ji Fei tersenyum dan memeluk Li Ruoxi. Li Ruoxi adalah istriku, tahukah kamu? Ketiga wanita itu mengangkat tangan dan menyeka dahi mereka. Bahkan orang bodoh pun mengetahui hal ini. Apakah menurutmu istriku sangat kurus? Ji Fei bertanya lagi. Ketiga wanita itu tidak bisa berkata-kata. Apakah Anda ingin mencari babi gemuk? Tidak mengerti maksud Ji Fei, Li Ruoxi juga dikatakan bingung. Bibir Ji Fei melengkung. Jadi aku harus menabung untuk menyiapkan susu bubuk untuk anakku. Kalimat ini membuat keempat wanita itu muncrat secara bersamaan. Untungnya saya tidak makan. Jika saya sudah makan, saya akan segera pergi. Wajah Li Ruoxi memerah. Tiga wanita lainnya tidak tahu harus berkata apa. Sangat tidak tahu malu, jadi kalau punya uang, masih perlu bayar makan. Lupakan saja jika kamu tidak mengundangku, inilah alasannya. Orang yang menjijikkan, Ji Fei sepertinya tidak melihat ekspresi mereka dan memandang Li Ruoxi dan melanjutkan. Sayang, tolong sisihkan 70 miliar yang kami peroleh dari grup Hongke hari ini. Di masa depan, putra kami tidak hanya akan memiliki cukup uang untuk membeli susu bubuk, tetapi temukan juga kami 10. Uang itu cukup untuk 8 menantu perempuan. Dahi, hati keempat wanita itu berdebar kencang. Dengan uang sebanyak itu, Anda masih perlu membayar makan. Bukankah ini sengaja membuat depresi? Hal yang paling menjijikkan adalah dia dengan jelas tahu bahwa mereka tertarik pada Ji Fei. Tetapi dia mengabaikan mereka dan malah membiarkan putranya menikahi 10 atau 8 istri. Sangat menyebalkan, patah, Julie tiba-tiba membanting meja. Ji Fei, aku akan memberimu 10 miliar. Aku akan menjagamu. Seng Lingyun menepuk meja dan berkata, Ji Fei, aku akan memberimu 10 miliar. Aku akan menjagamu. Angel menunduk dan tidak berkata apa-apa. Hahaha. Ji Fei tiba-tiba tertawa. Kenapa kamu tertawa? Julie bertanya dengan cemberut. Saya punya 70 miliar.
dan Anda menggunakan 10 miliar untuk mendukung saya. Rasio ini salah. Aku bisa melakukannya meski 70 miliar, Julie melanjutkan. Aku sudah diurus oleh istriku, kamu tidak punya kesempatan. Mendengus, Ji-Fei, terima kasih karena berani mengatakan bahwa kamu diadopsi. Seng Lingyun sengaja memprovokasi. Apa yang membuatmu malu? Aku hanya menantumu. Seng Lingyun, tiba-tiba saya merasa jika seseorang berkulit tebal, dia tidak terkalahkan. Dia merasa hatinya akan meledak, dang. Ada ketukan di pintu, dan pelayan membawakan 5 makanan. Ji-Fei memandang pelayan itu dan berkata, beri aku dan istriku 2 yang berisi, dan berikan 3 lainnya kepada mereka. Mereka harus tetap bugar. Ji-Fei, pergilah ke neraka, aku akan menjadikanmu sebagai pamanmu. Seng Lingyun tidak tahan lagi dan menjadi sangat marah. Ji-Fei berpura-pura tidak bersalah dan memandang Seng Lingyun. Saya tidak punya paman. Seng Lingyun, ayahku punya tunangan. Apakah dia termasuk bibi? Seng Lingyun, bab 718 kamu adalah bajingan. Ayahku punya tunangan, apakah itu dihitung sebagai bibi? Ketika Seng Lingyun mendengar kata-kata ini, dia sangat gembira dan bahkan lebih tertekan. Bukankah tunangan ayah Ji-Fei adalah ibu baptisnya? Sekarang Ji-Fei sebenarnya mengatakan dia adalah seorang bibi. Ini sangat menarik dan ironis. Seng Lingyun merasa seolah-olah seember bensin telah dituangkan ke atas amarah di dalam hatinya. Kemarahan itu sudah membara, namun kini langsung mengalir ke atas kepalanya. Hati saya terbakar oleh depresi dan kemarahan yang tidak normal. Saya ingat, Ji-Fei melihat Seng Lingyun akan meledak dan meledak sepenuhnya, dan tiba-tiba berteriak keras. Seng Lingyun tidak tahu apa yang ingin dikatakan Ji-Fei, jadi dia menarik napas dalam-dalam, menahan amarahnya, dan menatap Ji-Fei. Ji-Fei berkata dengan tiba-tiba menyadari, kita harus memanggilnya Lao Ganma. Aku akan bertarung denganmu. Seng Lingyun tidak lagi peduli dengan identitasnya. Apakah Li Ruoxi ada di sini atau tidak lagi, dan langsung menerkam Ji-Fei. Dia tidak tahan. Tadi, Ji-Fei mengatakan bahwa dia adalah pamannya. Tetapi dia mengatakan bahwa bibinya marah padanya. Sekarang kami telah menemukan Lao Ganma. Bukankah itu berarti ibu baptismu sudah sangat tua? Saat aku memikirkan ibu baptisku yang ditolak oleh ayah Ji-Fei dan melajang sepanjang hidupnya, aku merasa semakin kesal dan marah. Sekarang dia hanya ingin melawan Ji-Fei. Jika tidak akan ada cara untuk melepaskan amarahnya. Li Ruoxi, Angel dan Julie semuanya tercengang, terutama Julie. Lao Ganmamu dari Long Kingdom rasanya enak sekali. Aku sangat suka memakannya. Seng Lingyun berteriak. Ketika semua orang melihatnya, dia bergegas menuju Ji-Fei. Seng Lingyun yang sudah terlanjur marah, sangat terstimulasi oleh komentar Julie bahwa Lao Ganma enak, dan tiba-tiba merasakan darah di tubuhnya mendidih. Hasil kaki saya kehilangan fleksibilitas lagi. Lingyun, seru Kier dan Li Ruoxi, berdiri satu demi satu dan ingin membantu. Namun jaraknya terlalu jauh dan sudah terlambat. Ji-Fei, selamatkan aku. Ketika Seng Lingyun melihat bahwa hanya Ji-Fei yang ada di depannya, dia hanya bisa menahan amarahnya dan berteriak. Bagaimana kabar Lao Ganma? Ji-Fei masih menggoda. Aku tidak akan membiarkanmu pergi meskipun aku mati. Seng Lingyun berteriak dengan marah dan terhina, dan mengulurkan tangannya ke arah Ji-Fei, seolah-olah dia sedang meraih punggung orang yang sekarat. Ji-Fei bereaksi cepat, segera berdiri, dan mundur dengan kursi. Dahi, Seng Lingyun sangat sedih sekarang karena dia akan mencium tanah. Dia segera menarik tangannya untuk menutupi wajahnya, mencoba melindungi dirinya sendiri sebagai upaya terakhir.
Dalam hatiku, aku sudah sangat membenci Jifei, dan aku bahkan sangat membenci Jifei. Menjadi sangat marah pada diriku sendiri, dia sebenarnya menolak untuk menyelamatkannya. Namun, saat dia sangat menunggu hasil terburuk, tubuhnya tidak lagi jatuh. Tangan Jifei meraih rok di punggung Seng Lingyun. Panggilan, Li Ruoshi, Anqier dan yang lainnya menghela nafas lega. Seng Lingyun juga menjadi tenang sepenuhnya, tapi memikirkan kejadian tadi, masih ada ketakutan yang tak terkatakan di hatinya. Jifei tidak menariknya, tetapi terus tersenyum dan bertanya, apakah menurutmu dia adalah Lao Ganma? Kemarahan batin Seng Lingyun berkobar lagi. Itu ibumu. Sambil meletakkan tangannya di tanah, dia menoleh dan berteriak dengan marah. Melihat Seng Lingyun masih sangat marah, Jifei memutar matanya dan memberikan sedikit kekuatan pada tangannya. Kekuatan internal bekerja pada tali pakaian dalam Seng Lingyun. Meskipun tidak terlihat di dalam, sebagian besar telah putus. Lupakan, apapun yang kamu pikirkan, Jifei melepaskannya, tampak tak berdaya, dan duduk kembali di kursinya. Angel dengan cepat melangkah maju untuk membantu Seng Lingyun berdiri. Seng Lingyun terengah-engah, dia sangat marah dengan perilaku Jifei. Menatap Jifei, dia bertekad untuk menceraikan Jifei dan berkata dengan marah, apa yang telah kamu tunggu-tunggu? Aku akan membuatmu menyesalinya seumur hidupmu. Jifei merentangkan tangannya dan berkata, terserah, aku, Jifei, memiliki Li Ruoshi sebagai istriku, dan aku telah menjalani hidup tanpa penyesalan. Dalam satu kalimat, ide Seng Lingyun terbunuh. Anda, Bang, Seng Lingyun hendak marah dan berbicara, tapi ada suara berisik di celana dalamnya. Ah, Seng Lingyun segera menjerit gugup dan dengan cepat mengulurkan tangan untuk menutupi dadanya. Wajahnya langsung memerah seperti buah ceri yang matang. Angel dan yang lainnya bingung dan melihatnya satu demi satu. Bibir Jifei melengkung. Dia menatap Seng Lingyun, dan sengaja tersenyum. Ada apa? Tindakanmu ini sepertinya sangat tidak senonoh di depan pria sepertiku. Humor, ejekan, tapi Seng Lingyun merasa sangat terhina. Jika bukan karena kehadiran Li Ruoshi dan yang lainnya saat ini, Seng Lingyun akan terdorong untuk melepas pakaiannya dan menunjukkannya kepada Jifei untuk melihat apa yang akan terjadi pada bajingan ini. Li Ruoshi sudah bereaksi, mengangkat tangannya dan langsung mencubit Jifei, berhenti bicara omong kosong. Lingyun, biarkan aku membawamu keluar. Saat dia berbicara, dia berdiri. Ledakan, tiba-tiba, pintu kamar pribadi ditendang hingga terbuka, dan berdiri di depan pintu adalah seorang laki-laki berbalut obat dan wajahnya bengkak seperti kepala babi. Awalnya pria agak gemuk, berkacamata dan berjas putih, seharusnya dia lebih tampan. Tapi jika dipadukan dengan wajah ini, terlihat lucu sekali, bahkan jelek sekali. Seorang kier mengenali agennya Wu Ziliang dan langsung memikirkan apa yang terjadi di studio hari ini. Melihat ke belakang sekarang, jika dia benar-benar mengusir Jifei seperti yang dia katakan, takdirnya akan berubah. Wu Ziliang, apa yang kamu lakukan di sini? Nadanya tidak menyenangkan dan mencela. Wu Ziliang mengangkat tangannya untuk mengatur kacamatanya, menyentuh sudut mulutnya yang sakit, dan menatap Jifei. Nak, berlututlah dan segera minta maaf. Kalau tidak aku tidak akan pernah selesai denganmu hari ini. Matanya tajam dan wajahnya penuh keganasan. Jifei sudah duduk dan mulai makan, dan sepertinya tidak mendengarnya sama sekali. Malaikat marah, Wu Ziliang, apa yang kamu bicarakan? Aku akan membuat anak ini menyesal seumur hidupnya. Setelah Wu Ziliang selesai berbicara, dia melangkah maju dan menatap Jifei. Kamu pikir kamu ini siapa? Kamu ingin berkencan dengan Angel? Apakah kamu pikir kamu layak?
kamu layak menemukan seekor babi betina. Ji Fei berhenti makan dengan sendoknya dan menatap Wu Ziliang. Apa katamu? Kubilang kamu pantas menemukan babi betina dan monster jelek sebagai istrimu. Wu Ziliang berkata dengan gigi terkatup. Oh. Ji Fei terkekeh dan meletakkan sendok di tangannya. Kenapa kamu menilai seperti ini? Hanya karena kamu bajingan, dan hanya karena kamu mentraktir wanita cantik makanan untuk satu orang, itu berarti orang sepertimu pantas mendapatkan babi betina, monster jelek sebagai istrinya. Dia memandang Seng Lingyun, Li Ruoxi dan Julie. Kalian bertiga cantik. Saya menyarankan kalian untuk menjauh dari bajingan ini. Berhati-hatilah terhadap bajingan ini yang melakukan hal-hal keji. Patah, Li Ruoxi menepukkan tangannya ke meja. Siapa kamu? Wu Ziliang tidak menyangka Li Ruoxi akan marah, dan sudut mulutnya bergerak-gerak 2 kali. Cantik, saya agen Angel. Saya dengan baik hati mengingatkan Anda untuk menjauh dari bajingan ini, dan berhati-hatilah agar tidak tertipu olehnya demi uang dan seks. Mendengus, wajah Li Ruoxi penuh amarah. Aku ditipu olehnya demi uang, seks, dan bahkan berhubungan seks dengannya. Apakah itu urusanmu? Dahi, hati nurani Wu Zi sangat tertekan. Bukankah memalukan jika wanita cantik mengatakan hal seperti itu di depan umum? Ini bunga yang tersangkut di kotoran sapi. Cantik. Menurutku kamu pasti tertipu dengan kata-kata manisnya. Dia benar-benar bajingan. Patah. Li Ruoxi mengangkat tangannya dan menuangkan teh di depannya ke wajah Wu Ziliang. Kamu bajingan, bersambung.